Selamat pagi, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Jumpa lagi kita di dalam Pualam Kasih Bapa. Hari ini bacaan firman Tuhan diambil dari 1 Yohanes 3 ayatnya yang pertama. Saya akan membacakannya buat kita semua. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melihat bacaan kita hari ini, kita mendapatkan sebuah status yang luar biasa, yaitu menjadi anak-anak Allah. Namun tentunya yang perlu kita pikirkan, apa bedanya ketika kita berada sebagai anak-anak dunia dan ketika status itu berubah menjadi anak-anak Allah. Dahulu, sebelum kita mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat kita dan menerima Dia sebagai juru selamat kita adalah anak-anak dunia. Kita hidup sesuai dengan cara dunia. Tapi kini, ketika kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita diubahkan menjadi anak-anak Allah. Tentunya, kedua status ini harus membawa perubahan dan perbedaan yang signifikan dalam kehidupan kita hari demi hari. Pertanyaannya, apa saja perubahannya? Banyak orang berpikir bahwa menjadi keluarga kerajaan Allah, menjadi anak-anak Allah berarti hidupnya lebih enak. Banyak orang berpikir ketika menjadi anak-anak keluarga kerajaan Allah, maka hidupnya lebih lempeng, tanpa masalah, tanpa sakit penyakit, berkelimpahan, segala sesuatu yang diinginkan terjadi, memiliki begitu banyak pelayan, sehingga hidup menjadi lebih nyaman dan lebih mudah. Tapi ternyata menjadi keluarga kerajaan di dunia pun tidak seperti itu. Saya mendapatkan sebuah artikel yang sangat menarik tentang apa yang dilakukan oleh keluarga kerajaan, anggota keluarga kerajaan sepanjang hari. Rupanya setiap anggota keluarga kerajaan memiliki tugas yang tidak mudah dan sangat berat, dan mereka harus melakukan itu setiap hari di dalam agenda mereka. Sepertinya tidak ada waktu kosong bahkan bagi mereka untuk rebahan atau sekedar bersantai saja. Dan kita belajar begitu banyak dari artikel ini. Saya akan mau membagikan sedikit isi artikel itu. Salah satu keluarga kerajaan yang disorot dalam artikel itu adalah keluarga kerajaan Inggris. Apa yang dilakukan oleh Ratu Elizabeth dari sejak dia bangun sampai dia tidur lagi, juga Pangeran William, istrinya, termasuk Pangeran Harry, juga sekarang istrinya, mereka ternyata punya tugas dan tanggung jawab yang tidak kecil. Dan mereka harus melakukannya dengan membawa nama baik kerajaan. Bukan hanya nama baik mereka, tapi nama baik kerajaan Inggris. Yang dilakukan oleh Ratu Elizabeth, setiap pagi dia membaca surat-surat dari warga negaranya. Artikel itu menulis bahwa setiap harinya Ratu Elizabeth mendapat kurang lebih 300 surat. Bisa bayangkan Bapak Ibu sekalian, setiap hari dia harus membaca kurang lebih 300 surat. Dan Ratu Elizabeth tidak hanya membaca surat itu, tapi juga membalas surat itu secara pribadi. Andai kata waktu tidak mencukupkan, dia menyerahkan kepada stafnya. Tapi tentunya sebagai seorang ratu, dia tidak mungkin hanya sekedar menyerahkan surat itu untuk dibalas oleh para stafnya. Pasti dia membahas isi surat itu dan juga tentu menyarankan apa yang harus ditulis kembali sebagai balasan dari surat-surat itu, sehingga setiap surat dibalas dengan konteks yang tepat, membawa suara kerajaan dan bukan suara sekedar sang ratu atau bahkan suara sang staf. Lalu kita menemukan ada salah satu anggota, yaitu anggota kerajaan, yaitu Pangeran William. Apa yang dilakukan Pangeran William? Pangeran William juga menghadiri pertemuan-pertemuan di dalam jamuan makan bersama Ratu Elizabeth
Tapi bukan sekedar untuk menikmati jamuan makan yang menyenangkan dan sangat nikmat kelas kerajaan. Apa yang dilakukan oleh Pangeran William? Di dalam perjamuan makan itu, Pangeran William bersama dengan Ratu Elizabeth mempercakapkan berbagai macam isu, baik itu isu nasional sampai isu global yang juga berkaitan dengan stabilitas, keamanan, kesejahteraan bangsa mereka, kerajaan mereka. Dan itu tentu tidak mudah. Berpikir untuk keluarga sendiri saja sudah rumit, apalagi mereka harus berpikir untuk seluruh negeri dan bagaimana dunia internasional melihat mereka sebagai sebuah kerajaan. Segala hal tentu dinilai. Perjamuan makan bukan sekedar menikmati makanan-makanan kelas dunia. Tapi di dalam pertemuan itu, mereka bekerja untuk menghasilkan kehidupan yang lebih baik. Lalu, apa tugas dari istri seorang Prince William? Ternyata Kate tidak sekedar berpangku tangan. Sebagai seorang calon ratu, dia tidak bebas tugas. Dalam arti ya suka-suka, menikmati saja segala sesuatu fasilitas sebagai istri dari pangeran. Kate punya tugas setiap hari menghadiri briefing yang dilakukan di dalam kerajaan oleh staf kerajaan. Dia harus mau mendengar semua isu-isu yang ada di dalam kerajaan itu, bahkan isu-isu yang mungkin rasanya harusnya tidak perlu dipikirkan oleh seorang istri pangeran, tapi harus. Kalau kita bayangkan mungkin, masa sih istri pangeran sampai berpikir seperti itu? Harus, kenapa? Karena ternyata Kate juga memiliki tugas untuk mewakilkan kerajaan di berbagai macam pertemuan yang mungkin tidak dihadirinya bersama dengan suaminya, yaitu Prince William. Banyak pertemuan yang harus dihadiri oleh Kate sendiri sebagai seorang wakil kerajaan. Kalau dia tidak mengerti konteks kerajaan, persoalan-persoalan yang sedang terjadi, dia harus terus update gitu ya, termasuk update terhadap isu global, maka dia tidak bisa merepresentasikan kerajaan itu dengan baik. Dia harus setiap hari belajar. Dia harus menyiapkan dirinya untuk mendengar setiap hari beragam macam masalah. Dan William serta Kate ketika mengatakan bahwa kami adalah putra dan putri kerajaan, maka kami tidak punya waktu untuk anak-anak kami. Anak-anak kami diurus oleh pengasuh. Tidak. Mereka punya tugas dan tanggung jawab juga untuk mengurus dan mendidik anak-anak mereka. Sehingga apa? Sehingga anak-anak mereka juga menjadi anak-anak yang layak disebut sebagai anggota keluarga kerajaan. Karena hanya seorang ayah yang adalah raja dan seorang ibu yang adalah ratu, putra dan putri dari kerajaan yang bisa mendidik secara tepat anak-anak yang mereka lahirkan di tengah keluarga kerajaan itu, sehingga mereka memiliki mental seorang raja. Jadi Pangeran William di tengah padatnya segala macam agendanya, dia tetap menyempatkan diri untuk berinteraksi, bermain, mengantar sekolah, dan melakukan tugasnya sebagai seorang ayah. Begitu juga dengan Kate, istrinya, melakukan tugasnya sebagai seorang ibu. Di sisi lain ada seorang pangeran lagi, yaitu Pangeran Harry. Apa yang dia lakukan? Dia melakukan berbagai macam kegiatan amal. Dia mewakilkan dirinya sebagai warga kerajaan, anggota keluarga kerajaan yang peduli terhadap isu-isu lingkungan. Bagaimana keluarga kerajaan bisa menolong, bisa membangkitkan komunitas, membangun komunitas menjadi lebih baik. Disitulah Pangeran Harry bertugas. Dia melakukan charity, dia melakukan kegiatan-kegiatan amal, menolong orang-orang yang tidak ia kenal, yang melampaui batas ras, agama, situasi sosial, politik, dan lain sebagainya. Kalau kita mau melihat tugas-tugas kerajaan itu, maka kita juga harusnya memiliki tugas-tugas yang sama. Setiap pagi kita harus membaca Alkitab,
Membaca firman Tuhan seperti Ratu Elizabeth membaca surat-surat dari para bangsanya, dari rakyatnya. Kita juga harus mengerjakan tugas tanggung jawab kita, bukan hanya melulu untuk diri kita, tapi untuk kestabilan, pembangunan komunitas kita. Ketika kita bekerja, ketika kita melayani, apapun yang menjadi tanggung jawab kita lakukan itu untuk meningkatkan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Paling tidak, dalam komunitas kita. Kita juga dipanggil menjadi ayah dan ibu, menjadi bagian dari keluarga, menjadi anak, menjadi orang tua, menjadi ponakan, menjadi cucu, dan kita juga punya tugas dan tanggung jawab untuk saling merawat satu sama lain anggota keluarga kita. Dan jangan lupa, Tuhan mau kita melayani setiap orang yang mungkin tidak kita kenal, yang mungkin tidak akan membalas kebaikan-kebaikan kita, bahkan tidak bisa membalas kebaikan-kebaikan kita, dan itulah bagian dari menjadi berkat. Bapak Ibu, setiap kita pasti mau disebut sebagai warga kerajaan Allah. Maka tunjukkanlah bahwa kita adalah warga kerajaan Allah yang bertanggung jawab. Tuhan Yesus menolong. Amin.